Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Semangat hari Senin dan semangat belajar matematika bersama Ibu Resna ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian. Setelah itu, silakan kalian simak video ini dengan seksama ya. Biar apa? Biar nanti ketika ada soal, kalian itu udah paham, jadi nggak harus nyontek-nyontek lagi ya. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Berarti masih berhubungan dengan persamaan kuadrat ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita juga sudah menyusun PKB, cuman kalau pertemuan sebelumnya itu kita menyusun PKB dengan akar-akar yang sudah diketahui. Nah, untuk pertemuan sekarang menyusun PKB yang seperti apa? Kita bakal menyusun persamaan kuadrat baru yang ada hubungannya dengan akar-akar persamaan kuadrat yang sudah diketahui. Sebelum kita ke materi, kalian harus tahu dulu ya, kompetensi dasar dari materi ini itu apa aja. Nah, di sini akan menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyajiannya. Terus, akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Setelah kalian tahu kompetensi dasarnya apa, kita harus tahu juga tujuan apa. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa mampu menyusun persamaan kuadrat baru jika akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. Nah, kalian nggak usah bingung dengan kalimat yang lumayan panjang, nanti kita bahas satu-satu dan kalian perhatikan baik-baik ya. Di sini, ketika kita mau menyusun PKB, ada beberapa langkah-langkahnya. Sebelum kita ke langkah-langkah menyusun PKB, kalian harus ingat dulu, bentuk umum persamaan kuadrat itu apa sih? Nah, di sini Ibu ingatkan ya, bentuk umum persamaan kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi harus kalian ingat, jangan sampai lupa dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Setelah itu kita masuk ke langkah-langkahnya. Langkahnya ada 3. Yang pertama, kita akan mencari hasil jumlah akar, akan mencari hasil kali akar, baru kita akan memasukkan ke rumus menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, di sini dimisalkan akar pertama dikali akar kedua, akar pertama itu X1, akar kedua itu X2 ya. Akar pertama ditambah akar kedua itu rumusnya min B per A. Balik lagi ke bentuk umum P persamaan kuadrat. Terus hasil kali akar, akar pertama dikali akar kedua itu rumusnya C per A. Ketika hasil jumlah dan hasil kali sudah ketemu, kita masukkan nanti ke rumus menyusun PKB-nya, yaitu X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, di sini X1 ditambah X2 itu siapa? Kalian harus ingat ya, jangan sampai lupa. X1 ditambah X2 itu adalah nilai B, dan X1 dikali X2 itu adalah nilai C. Jadi diingat, selain kalian harus mengingat bentuk umum persamaan kuadrat, nanti nggak boleh lupa hasil kali itu sebagai nilai C, dan hasil jumlah itu sebagai nilai B. Yang selanjutnya, contoh soalnya. Nah, di sini diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat
X kuadrat ditambah 5X dikurangi 6 sama dengan 0. Tentukan PKB jika akar-akarnya X1 dikurangi 1 dan X2 dikurangi 1. Nah, gimana kita cara mengerjakannya? Yang pertama, di sini kita jawab dulu. Langkah yang pertama itu, kalian tulis dulu persamaan kuadrat yang sudah diketahui. Persamaan kuadrat yang sudah diketahui siapa? X kuadrat ditambah 5X dikurangi 6 sama dengan 0. Dari situ, kalian tulis dulu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, dan nilai C-nya berapa. Dari persamaan kuadrat itu kita punya nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan 5, dan nilai C-nya sama dengan negatif 6. Setelah itu, baru kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menentukan hasil jumlah akar dari persamaan kuadrat yang diketahui. Persamaan kuadrat yang diketahui siapa? Yaitu tadi, X kuadrat ditambah 5X dikurangi 6 sama dengan 0. Ingat, untuk hasil jumlah kedua akar berarti rumusnya min B per A. Nih, kita masukin. Nah, karena di sini akar-akarnya X1 dan X2, berarti di sini jumlah akarnya X1 tambah X2 ya. Kalau misalnya nanti akar-akarnya alfa dan beta, berarti alfa ditambah beta, atau akar-akarnya A dan B berarti A ditambah B. Karena di sini akar-akarnya X1 dan X2, maka kita tulis X1 ditambah X2, masukin rumus jumlah akar min B per A. Oke, min B. Nah, makanya ditulis tadi kan, B-nya itu 5, berarti min 5 per 1 sama dengan negatif 5. Berarti kita udah punya hasil jumlahnya itu negatif 5. Sampai sini paham ya? Oke, kalau sudah tahu hasil jumlahnya, langkah yang kedua, kita menentukan hasil kali dari persamaan kuadrat yang diketahui. Sama, karena akarnya X1 dan X2, makanya X1 dikali X2. Ingat rumus perkaliannya apa? C per A. Kita masukin nilai C-nya berapa? Negatif 6. Nilai A-nya yaitu 1. Jadi negatif 6 per 1 sama dengan negatif 6. Sampai sini kita sudah menentukan jumlah akar dan hasil kali akar dari persamaan kuadrat yang diketahui ya. Nah, langkah selanjutnya ngapain lagi? Setelah kita menentukan hasil jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat yang diketahui, kemudian kita baru menyusun persamaan kuadrat baru dari akar-akar, yaitu X1 dikurangi 1 dan X2 dikurangi 1. Kalian nggak akan bisa menyusun akar-akarnya ini kalau kalian belum menentukan jumlah dan belum menentukan hasil kali. Oke, selanjutnya. Sekarang kita misalkan, kita kan punya dua akar nih. Akar pertama kita misalkan sebagai X1 dan akar kedua kita misalkan sebagai X2. Nah, X1 sama X2-nya itu siapa? Akar-akar yang bakal kita bentuk menjadi persamaan kuadrat baru. Nah, tadi di soal itu kan akar-akar yang mau dibentuk ke PKB itu ada X1 min 1 dan X2 min 1 kan? Makanya X1 min 1 kita jadikan akar yang pertama atau X1, X2 min 1 kita jadikan akar yang kedua atau X2. Sampai sini bisa dipahamin ya. Setelah kita misalkan, lalu diapain lagi? Lalu kita jumlahkan kedua akarnya yang mau kita bentuk ke PKB itu. Akarnya itu X1 ditambah X2. X1-nya diganti sama siapa? X1-nya kita ganti sama X1 min 1 ditambah X2-nya kita ganti sama siapa? X2 min 1. Nah, sampai sini baru kalian lihat mereka yang sama. X1 itu nanti bisa ditambah sama X2. Kenapa X1 harus kita tambah sama X2? Karena kita sudah tahu nilai X1 tambah X2 kan? Untuk kita carinya di tadi yang jumlah akar kan, makanya X1 ditambah X2.
Terus yang konstanta negatif 1 ditambah negatif 1. Nah, X1 ditambah X2-nya jadilah negatif 5. Dari mana? Dari tadi jumlah akar yang kita cari dari persamaan kuadrat sebelumnya. Terus negatif 2 itu dapat dari mana? Negatif 1 ditambah min 1. Plus kali min jadi apa? Jadi min kan? Jadi min 1 dikurangi 1 jadi negatif 2. Jadi hasilnya negatif 5 dikurangi 2 sama dengan negatif 7. Itu untuk jumlah kedua akarnya. Sekarang hasil dari kali kedua akarnya. Akar pertama dikalikan akar kedua berarti X1 dikurangi 1 dikali X2 dikurangi 1. Nah, ini perkalian dua suku di aljabar, Ibu udah pernah mengajarkan sama kalian untuk perkalian seperti ini. Silahkan kalian nanti mengerjakannya pakai tanda pelangi. Jadi X1 kalikan sama X2, jadi X1 dikali X2. Terus X1 dikalikan sama min 1, jadi min X1. Setelah itu baru yang negatif 1. Negatif 1 dikali X2, jadi negatif X2. Negatif 1 dikali negatif 1, jadi positif 1. Nah, itu ada muncul angka negatif 6. Negatif 6 itu dari mana? Balik lagi. Kita kan udah dapat hasil kali akar X1 kali X2 tadi, yaitu hasilnya negatif 6. Makanya ini kita masukkan negatif 6. Terus, nah di sini yang X2 dikurangi X1, min X1 dikurangi X2 itu harus kita rubah dulu biar jadi penjumlahan. Caranya gimana? Harus kita faktorkan, kita distribusikan keluar. Kita kasih tanda negatif di luar kurung, di dalamnya positif. Nanti kan kalau kita kalikan min kali X1 tetap min X1 kan, min kali X2 tetap min X2 kan. Tapi di sini kita punya X1 tambah X2, dan di sini kita juga tahu nilai X1 ditambah X2 yaitu negatif 5 ditambah sama 1 itu diturunin dari yang atas. Barulah kita operasikan negatif 6 dikurangi negatif 5 ditambah 1. Ingat ada double tanda, negatif sama negatif jadi positif. Jadi negatif 6 ditambah 5 jadi negatif 1 kan? Negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Tadi sudah disinggung kalau hasil jumlah itu sama dengan nilai B dan hasil kali itu sama dengan nilai C. Oke. Nah, maka kita peroleh nilai B-nya itu sama dengan negatif 7 dan nilai C-nya sama dengan 0. Kalau nilai B dan nilai C sudah ada, baru kita masukkan ke dalam rumus PKB-nya. Yaitu rumusnya tadi apa? Di awal udah dikasih tahu, yaitu X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Diingatkan lagi, X1 ditambah X2 itu sebagai nilai B, dan X1 dikali X2 itu sebagai nilai C. Kita masukin X kuadrat dikurangi nilai B-nya, kita dapat negatif 7. Dan nilai C-nya yaitu 0. Baru sama dengan 0. Kalau 0 nggak harus ditulis, nggak apa-apa ya. Nah, di sini kenapa jadi positif? Karena negatif sama negatif jadi positif. Jadi, persamaan kuadrat baru yang kita peroleh yaitu X kuadrat ditambah 7X sama dengan 0. Itu untuk contoh soal yang pertama. Jadi, langkahnya ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian itu harus mencari hasil jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat yang sudah diketahui. Nah, setelah itu kalian ngapain lagi? Setelah itu barulah kalian menyusun PKB dengan cara menjumlahkan dan mengalihkan akar-akar dari persamaan kuadrat yang mau kita bentuk. Barulah kalau udah ketemu kan nanti hasil jumlahnya itu sebagai nilai B dan hasil kalinya sebagai nilai
C. Baru dimasukkan ke rumus PKB-nya, X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 itu sebagai nilai X atau nilai B-nya, dan ditambah X1 dikali X2 itu sebagai nilai C sama dengan 0. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di sini diketahui P dan Q. Nah, kan kalau yang pertama tadi X1 dan X2. Di sini diketahui P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 10 sama dengan 0. Tentukan PKB jika akar-akarnya 2 per P dan 2 per Q. Sama seperti tadi, kita tulis dulu persamaan kuadratnya. Persamaan kuadrat yang diketahuinya siapa? 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 10. Dari sini kita masukkan nilai A-nya berapa? 2. Nilai B-nya 5 dan nilai C-nya 10. Setelah itu, sama kayak tadi, cari hasil jumlah akar dari persamaan kuadrat yang diketahui. Nah, kalau tadi kan karena di sini akar-akarnya P dan Q, maka dijumlahkannya P tambah Q. Rumusnya tetap hasil jumlah harus diingat, min B per A. Min B, B-nya berapa? 5, A-nya 2, jadi min 5 per 2. Kalau misalnya dia nggak bisa dibagikan, kalau misalkan nanti dibagikan hasilnya desimal, ya sudah biarkan saja dalam bentuk pecahan. Itu hasil jumlahnya. Terus, kita cari hasil kalinya. Hasil kali dari persamaan kuadrat yang diketahui. Nah, sama kan akarnya P dan Q, makanya P kali Q. Rumusnya apa? C per A. Berarti C-nya berapa? 10, A-nya 2 sama dengan 5. Oke, di sini kita udah dapat nih hasil jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat yang diketahui. Lalu kita ngapain lagi, Bu, dari sini? Ya, kalau sudah si hasil jumlah sama hasil kali udah ada, ya kita bentuk PKB-nya. PKB dari akar-akar yang diketahui, yaitu siapa akarnya? 2 per P dan 2 per Q. Oke, kita misalkan dulu ya. Kita misalkan ada dua akar. Akar pertama sebagai X1 dan akar kedua sebagai X2. Nah, akar pertamanya yang kita punya itu kan tadi 2 per P. Dan akar keduanya atau X2-nya kita ganti sama 2 per Q. Nah, kalau udah seperti ini diapain? Ya ingat dong tadi kita jumlahkan kedua akarnya. Nih, akarnya siapa? X1 ditambah X2. X1-nya diganti 2 per P ditambah X2-nya diganti 2 per Q. Setelah itu, ingat ya, ini penjumlahan pecahan. Yang namanya penjumlahan pecahan berarti penyebutnya harus sama. Atau kita cari KPK dari penyebut. Nah, di sini KPK P dan Q siapa? Ya, P kali Q. Nah, kalau udah kayak gitu digimanain lagi? Bagiin. PQ bagiin sama P, berarti kan dapatnya Q kaliin sama 2, jadi 2Q. PQ bagiin sama Q, berarti dapatnya P kan, kaliin sama 2, jadi 2P. Dapatlah 2Q tambah 2P per PQ. Nah, di sini yang 2P tambah 2Q itu sama aja dengan 2P tambah 2Q atau 2Q tambah 2P sama aja. Nah, di sini kita faktorkan, cari FPB-nya. Yaitu FPB-nya 2. Terus yang dikurung tinggal P tambah Q. Coba kita kalikan. 2 kali P, 2P. 2 kali Q, 2Q. Balik lagi ke yang di atas kan. Nah, terus kita kan tahu tadi hasil kalinya P kali Q berapa? Yaitu 5. Makanya PQ-nya sama dengan 5. Dan yang 2P tambah Q, si P tambah Q-nya kita ganti sama tadi nilai hasil jumlah akarnya berapa, yaitu negatif 5 per 2. Jadi 2 dikali negatif 5 per 2 dibagi sama 5. Nah, penyebut yang di atas, pembilang yang di atas itu kan 2 dikali negatif 5 per 2, si 2-nya itu kan bisa kita sederhanain kan, bisa kita bagi.
2/2 itu kan 1. 1 kali negatif 5 tinggal 2/2 1. Jadi negatif 5 per 1 tinggal negatif 5. Jadi yang di atas tinggal negatif 5, yang di bawah tetap 5. Jadi negatif 5 dibagi 5 sama dengan 1, itu hasil jumlah. Hasil kali berarti X1 kali X2 kan? Berarti 2 per P dikali 2 per Q. Kalau kali ya pembilang sama pembilang, penyebut sama penyebut. Pembilangnya siapa? 2 kali 2 sama dengan 4. P kali Q sama dengan PQ. Dan kita tahu nilai PQ itu berapa? Yaitu 5. Jadi 4 per 5. Jadi hasil jumlahnya 1, hasil kalinya 4 per 5. Nah, maka kita peroleh nilai B itu 1 dan nilai C 4 per 5. Kita masukin ke rumus PKB-nya X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita substitusi ya. X1 tambah X2 itu kan sama dengan nilai B. Kita punya nilai B-nya sama dengan 1. Ditambah X1 kali X2 itu kan sama dengan nilai C. Dan nilai C-nya yaitu 4 per 5 sama dengan 0. Sampai situ jawaban kalian udah benar. X kuadrat dikurangi 1X atau dikurangi X tambah 4 per 5 sama dengan 0. Nah, biar hasil persamaan kuadrat barunya tidak berbentuk pecahan, kalian kalikan dengan KPK penyebut, maka diperoleh. Nah, di sini KPK-nya siapa? 5 kan? Kita kalikan sama 5, berarti 5 kali X kuadrat, 5X kuadrat. 5 kali min 1 berarti min 5X. 5 kali 4, 20 kan? 20 bagi 5 jadi 4. Jadi kita peroleh persamaan kuadrat barunya yaitu 5X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 sama dengan 0. Itu contoh yang kedua. Jadi sudah dikasih 2 contoh ya. Diingatkan lagi. Emang ini caranya lumayan rada panjang, melewati beberapa langkah. Diingatkan, langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama, kalian tulis dulu persamaan kuadratnya. Setelah kalian tulis persamaan kuadratnya, tentukan nilai A, B, dan C. Udah Bu, udah tentukan nilai A, B, dan C. Setelah itu ngapain lagi? Setelah itu, kalian tentukan hasil jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat yang sudah diketahui. Udah Bu, itu udah ketemu. Oke, kalau di situ udah ketemu, baru kalian misalkan akar pertama sama akar kedua. Akar pertama misalkan sebagai X1 dan akar kedua sebagai X2. Akar pertama dan akar kedua yang siapa? Akar pertama dan akar kedua dari persamaan kuadrat yang mau kita bentuk. Setelah itu diapain lagi? Setelah itu akar pertama dan akar keduanya itu kalian jumlahkan. Nanti pasti ada hubungannya dengan persamaan kuadrat sebelumnya yang sudah kalian cari. Kalau udah itu udah ditambahkan, udah dikalikan, baru masukkan ke dalam rumus. Setelah itu barulah diperoleh persamaan kuadrat baru. Mudah-mudahan kalian paham ya, mudah-mudahan kalian bisa. Jadi kalau misalnya belum paham, belum bisa, boleh ditanyakan langsung ya. Udah nih, minggu kemarin kan nggak ada tugas, kalian cuma mau nonton video, baca buku. Nah, sekarang Ibu kasih tugas ya sama kalian. Tugas matematika hari Senin tanggal 19 Oktober 2020. Silahkan kalian kerjakan dengan caranya tulis nama lengkap sama kelas kalian, nanti di-upload ke tugas Google Classroom kelas masing-masing. Fotonya yang jelas, jangan sampai burem, jangan bolak-balik. Nulisnya juga harus yang rapi dan bagus biar Ibu gampang meriksanya ya. Nah, di sini tugasnya ada 5 nomor, ada di LKS dan ada di buku paket kalian. Oke, selamat mengerjakan. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa dipahamin sama kalian. Kalau ada salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang soleh dan solehah.
Drop it.